Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, pada pembelajaran pada siang hari ini siswa mampu memahami faktor penyebab korupsi dengan tepat. Kemudian setelah perkuliahan, siswa juga harus mampu menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke penyebab korupsi, kita fokus ke sejarahnya dulu. Jadi korupsi ini di Indonesia sudah merupakan hal yang biasa, bahkan sudah membudaya. Padahal korupsi ini merupakan perilaku yang bertentangan dan melanggar moral serta hukum. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Jadi penyebabnya seperti apa. Jadi yang pertama kita fokus ke faktor umum yang menyebabkan korupsi. Jadi ada beberapa faktor umum yang menyebabkan korupsi di Indonesia. Jadi korupsi ini sebenarnya bervariasi ya. Tetapi penyebabnya sendiri secara umum itu menurut dari Ghosn teori yang oleh Jack Bullock. Dia menjelaskan ada 4 faktor penyebab korupsi di Indonesia. Di dunia ya, mohon maaf. Jadi di dunia. Jadi dia bukan orang Indonesia ya. Jadi yang pertama adalah greed atau keserakahan. Jadi berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang ada atau berpotensi di setiap diri individu. Yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi masyarakat yang ada ya. Jadi ketika dia punya kesempatan di suatu instansi, jadi dia bisa berlaku curang. Yang ketiga, needs atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Yang keempat adalah exposure, yaitu pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ini ditemukan melakukan kecurangan. Jadi faktor-faktor greed dan needs ini berkaitan dengan individunya atau pelakunya atau aktor korupsinya. Bisa individunya atau kelompok, baik dalam suatu organisasi maupun ketika di luar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan pihak korban. Kalau yang si faktor opportunities dan exposure ini berkaitan dengan korban perbuatan korupsinya, yaitu organisasinya, institusinya, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Jadi selain dari faktor ini, jadi ada lagi menurut Bapak Sarwono, jadi faktor penyebab korupsi seseorang itu disebabkan karena diri sendirinya, dari keinginannya, dari hasratnya dia, dari kehendaknya, dan sebagainya, serta faktor rangsangannya yang dari luar. Seperti dari misalnya teman-teman di lingkungannya, ada kesempatan, kurang kontrol pribadinya, dan sebagainya. Nah, nanti coba didiskusikan dalam kira-kira apa sih yang menumbuhkan perilaku korupsi setelah menjadi petugas kesehatan. Nah, silahkan tentang ini didiskusikan, kemudian silahkan diupload sebagai tugas ya, waktunya 1 minggu. Jadi apa sih
perilaku yang di diri mahasiswa yang dapat menumbuhkan perilaku korupsi setelah menjadi petugas kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor penyebab korupsi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau dari faktor internal itu berasal dari faktor pendorong yang ada pada diri pelakunya sendiri. Sedangkan kalau yang eksternal berarti nanti dari luar individunya sendiri. Dari eksternal itu bisa dari lingkungannya, bisa juga dari faktor-faktor di luarnya, seperti keluarga, misalnya teman dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor internal. Jadi faktor ini yang mendorong korupsi dalam diri perilakunya. Yang pertama yaitu aspek perilaku individu dan aspek sosial yang kedua. Kita fokus ke aspek yang pertama dari perilaku individunya sendiri, itu sifat tamak atau rakus ya. Jadi sebenarnya korupsi itu bukan kejahatan yang hanya kecil-kecilan karena membutuhkan makan. Jadi korupsi itu terjadi bisa juga karena orangnya yang memang rakus atau tamak, padahal sudah berkecukupan tapi masih saja merasa kurang. Jadi menurut Nur Syam tahun 2000, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau duniawinya atau kekayaan yang tidak mampu dia tahan. Contohnya misalnya, ada seorang pegawai diminta untuk menjadi seorang panitia pengadaan barang. Nah, si pegawai ini punya prinsip bahwa kekayaan itu bisa diperoleh dengan segala cara. Nah, maka dia memiliki niat untuk menerima suap dari rekanan atau penyedia barang. Nah, padahal nih si pegawai ini sudah punya gaji yang lebih dari cukup, tetapi ternyata tidak menghalangi dia juga untuk melakukan korupsi. Kemudian moral yang kurang kuat. Jadi seseorang yang moralnya tidak kuat itu cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Bisa godaannya dari atasannya, teman setingkatnya, bawahannya, atau pihak-pihak lain yang memberikan kesempatan untuk itu. Contoh nih, misalnya nih, mahasiswa nih, karena moralnya kurang kuat nih, mudah terbawa nih kebiasaan teman untuk menyontek sehingga sikap ini bisa menjadi benih-benih perilaku korupsi. Yang ketiga adalah penghasilan yang kurang mencukupi. Jadi bukan karena sifat tamak dan rakusnya ya. Jadi kalau misalnya pegawai itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, maka dia akan berusaha memenuhi dengan berbagai cara. Tetapi ketika upayanya yang halal tidak bisa mencukupi, biasanya pada saat sulit nih dia akan mendorong itu untuk melakukan tindak korupsi. Bisa dari korupsi waktunya, tenaganya, maupun pikirannya. Contohnya nih misalnya, ada seorang pegawai honorer di suatu puskesmas, misalnya ahli gizi nih. Nah, gajinya ini tidak mampu untuk mencukupi hidup keluarganya. Kemudian dia penyuluhan nih di suatu desa, kemudian harusnya ngasih PMT atau pemberian makan tambahan untuk ibu hamil. Nah, malah kadang-kadang PMT-nya ini dibawa pulang atau malah dijual, susu yang harusnya untuk diberikan kepada bayi yang kurang gizi dibawa pulang atau dijual. Yang keempat adalah kebutuhan hidup yang mendesak. Jadi dalam rentang kehidupan manusia ini biasanya ada suatu part atau situasi di mana dia terdesak dalam hal ekonomi.
Jadi sehingga membuat orang itu jalan pintas untuk melakukan suatu korupsi. Contohnya, seorang bidan membuka jasa aborsi wanita hamil dengan bayaran yang sangat tinggi karena dia terdesak oleh kebutuhannya untuk hidup. Karena apa? Bisa jadi nih si suaminya ini di PHK nih dari pekerjaannya. Jadi tidak ada pilihan lain baginya dapat uang secara instan ya malpraktik, yaitu praktek aborsi. Kemudian faktor yang kelima yaitu gaya hidup yang konsumtif. Jadi kalau kita biasanya hidup di kota-kota besar, bisa jadi di Jogja nih misalnya, itu akan mendorong seseorang untuk mempunyai gaya hidup yang konsumtif atau hedonis. Nah, perilaku konsumtif ini apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka akan mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhannya atau keinginannya yang konsumtif tadi. Contohnya nih, misalnya seorang perawat nih, di sebuah rumah sakit swasta yang gede nih. Dia suka berbaur dengan kelompok ibu-ibu atau arisan karena suaminya itu misalnya tinggal di lingkungan yang lumayan bagus gitu. Dan suka berbelanja barang-barang yang mahal. Jadi dia akan berusaha mengimbanginya, tapi nih karena penghasilannya kurang, bisa jadi si perawat tadi itu memanipulasi sisa obat pasien untuk dijual kembali. Sedangkan pada pihak rumah sakitnya dia bilang kalau wah ternyata obatnya habis digunakan padahal dia jual. Kemudian malas atau tidak mau bekerja. Jadi sebagian orang itu ingin dapat hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat atau bilangnya malas bekerja ya. Jadi bisa berpotensi untuk mengambil jalan pintas, contohnya adalah korupsi. Jadi misalnya nih mahasiswa nih, dia malas sih berpikir, malas ngerjain tugas, dia mendapatkan nilai tinggi dari mana? Dia nyuruh temennya untuk mengerjakan tugas-tugasnya, itu masuk korupsi juga loh. Kemudian ajaran agama yang kurang diterapkan. Jadi sebenarnya di Indonesia ini bangsanya lumayan religius ya, dan tentu melarang tindak pidana korupsi. Nah, bahkan di Islam pun itu sudah ada larangan untuk praktik korupsi. Istilahnya adalah riswab ya. Jadi bermaknanya suap. Jadi apa yang dikecam oleh Islam ini tidak hanya perilaku korupsinya saja, melainkan juga semua orang yang terlibat dalam tindakan korupsi ini. Nah, tapi ternyata di lapangan menunjukkan bahwa korupsi masih berjalan sangat subur di tengah masyarakat. Nah, karena adanya hal yang paradoks seperti ini menandakan bahwa ajaran agama itu kurang diterapkan dalam lini-lini kehidupan ya. Contohnya nih, walaupun agama sudah dipelajari sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, nah nih mahasiswa ini tetap aja nyontek nih pada waktu ujian. Nah, faktor internal yang kedua yaitu dari segi aspek sosial. Jadi perilaku korupsi ini dapat terjadi karena adanya dorongan dari keluarga. Jadi namanya kaum behavioris itu mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi pribadinya. Bahkan menurut dari teori solidaritas sosial menurut Emil Durkheim, memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakat. Jadi si Emil Durkheim ini berpandangan bahwa
setiap manusia itu atau individu secara moralnya ini netral, tetapi masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Contohnya nih, misalnya seorang karyawan di suatu institusi, dia baru masuk ke sana. Kemudian dia masuk di sebuah rumah sakit atau mungkin di institusi pelayanan kesehatan. Sangat dihargai oleh atasan dan teman-temannya karena perilakunya yang baik dan saleh. Setelah menikah, orang tersebut jadi orang yang suka menipu karena terpengaruh oleh lingkungan keluarganya yang baru. Keluarganya itu senang terhadap perilaku si orang tadi karena menghasilkan banyak uang. Jadi keluarga itu bisa merubah watak seseorang. Kita sekarang fokus ke faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Ada 5 aspek yang akan kita bahas di sini, yaitu aspek organisasi, sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, politik atau tekanan kelompok, dan aspek hukum. Perlu saya tekankan bahwa definisi korupsi secara formal ditujukan kepada perilaku pejabat publik, baik politikusnya maupun pegawai negerinya untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Yang pertama adalah aspek organisasi. Jadi penyebab dari faktor eksternal yang pertama yaitu dari aspek organisasi adalah manajemen yang kurang baik sehingga memberikan peluang untuk melakukan korupsi ya. Jadi seringkali nih manajemen yang kurang baik ini menutupi kegiatan stafnya yang melakukan korupsi sebagai usaha mencegah ketidaknyamanan situasi yang ditimbulkannya. Kemudian dari kultur organisasi yang kurang baik. Jadi masyarakat Indonesia ini biasanya belum terbiasa dengan sikap asertif atau terbuka, atau mungkin dianggap kurang sopan kalau terlalu banyak ingin tahu tentang masalah dari suatu organisasinya. Kemudian budaya-budaya nepotisme ini juga masih sangat melekat karena juga mungkin karena dorongan ya, misalnya untuk mempertahankan kekuasaan dan kemapanan individu dan keluarganya. Sikap ingin selalu membalas budi ini merupakan hal yang bisa berujung korupsi ketika disalahgunakan dengan melibatkan wewenang atau jabatan. Yang ketiga adalah lemahnya controlling atau pengendalian pengawasan. Jadi controlling ini merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Jadi fungsi pengawasan ini sebenarnya bertujuan agar penggunaan sumber daya dapat diefisienkan dan tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan dapat diefektifkan. Masyarakat ini sebenarnya juga bisa melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan memberikan masukan untuk kepentingan organisasi. Contohnya perawat misalnya di suatu ruangan, kalau dia tidak melaksanakan SOP dengan benar, maka stafnya ini atau perawat tadi tidak akan bekerja secara optimal. Kemudian yang keempat, kurangnya transparansi pengelolaan keuangan. Jadi ketika tidak tercipta iklim keuangan yang transparan, maka korupsi dapat terjadi karena keuangan ini memegang peranan vital dalam sebuah organisasi.
Contohnya nih, misalnya dari mahasiswa, dia menjadi pengurus BEM atau HIMA sebagai bendahara. Tetapi bendahara tadi tidak memberikan laporan keuangan yang jelas. Maka bisa terjadi korupsi pada keuangan di BEM tersebut. Kemudian, sikap masyarakat yang terhadap korupsi ya. Jadi kita fokus ke yang pertama sudah sampai, jadi kelemahan tadi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Nah, sekarang kita fokus ke sikap masyarakat terhadap korupsi ya. Jadi sikap masyarakat ini, ke slide selanjutnya ya. Jadi sikap masyarakat ini dapat menyuburkan tindakan korupsi yang diantaranya yaitu dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Seperti adanya pergaulan yang menghargai orang kaya, kemudian suka memberikan hadiah. Dia tuh suka, padahal kadang tidak tahu dari manakah sumber kekayaan dari orang kaya tersebut. Kemudian masyarakat seringkali menganggap bahwa pejabat itu harus kaya. Oleh karena itu pejabat harus dapat uang. Kemudian masyarakat juga kadang tidak menyadari bahwa yang sebenarnya dilakukannya itu juga termasuk korupsi karena kerugiannya yang ditimbulkan ini tidak secara langsung. Kemudian dampak korupsi tidak kelihatan secara langsung sehingga masyarakat tidak merasa kerugian. Nah, padahal korupsi ini diawali dari lingkungan kecil menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi suatu kebutuhan dan dilegalkan. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat memandang wajar hal-hal umum yang menyangkut kepentingannya. Misalnya menyuap untuk dapat pekerjaan. Kemudian biasanya suap ini dikatakan sebagai ucapan terima kasih karena sesuai dengan adat istiadat orang ketimuran. Kemudian dari aspek ekonomi yaitu gaya hidup yang konsumtif ya, menjadikan penghasilan selalu dianggap kurang. Jadi adanya lingkungan pergaulan itu berperan mendorong seseorang menjadi lebih konsumtif dan tidak menetapkan kebutuhan atau prioritasnya. Kemudian dari aspek politik atau tekanan kelompok, jadi biasanya seseorang itu korupsi juga mungkin karena tekanan orang terdekatnya, bisa jadi istrinya, suaminya, anak-anaknya, atau mungkin orang tuanya yang menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Bisa juga karena tekanan pimpinan atau rekan kerja yang juga terlibat. Jadi bahkan korupsi cenderung dimulai dari pimpinannya sehingga stafnya ini akan terpaksa untuk terlibat ya. Jadi power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak. Nah, perilaku korup ini juga biasanya dipertontonkan oleh partai politik. Jadi tujuan berpolitik ini disalahartikan berupa tujuan untuk mencari kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Misalnya penyuapan, politik uang itu fenomena yang sering terjadi. Nah, yang terakhir adalah dari segi aspek hukumnya. Jadi sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi ditemukan bahwa banyak sekali aturan-aturan yang sangat diskriminatif. Jadi kalau biasanya bilangnya kita tumpul ke atas, runcing ke bawah gitu ya. Jadi aturan-aturan hukum itu biasanya diskriminatif, berpihak dan tidak adil.
kemudian bisa jadi tidak jelas rumusannya sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan yang lainnya. Jadi masyarakat itu biasanya sudah mulai luntur dengan kepercayaan pada aparat sudah mulai luntur ya. Jadi karena adanya praktik-praktik penegakan hukum yang masih diskriminatif. Biasanya masyarakat luas ini menganggap bahwa ketika terlibat masalah hukum, pasti butuh biaya yang tidak sedikit untuk penegak hukumnya, sehingga muncullah suatu lelucon. Kalau hilang ayam, lapor ke aparat hukum, jadinya hilang sapi. Karena biaya perkaranya lebih mahal dibanding harga ayamnya gitu ya. Karena itu orang-orang yang banyak uang dianggap akan luput dari jerat hukum atau dari suatu pidana gitu ya. Atau mungkin hukumnya lebih ringan dan mendapatkan berbagai jenis kemudahan-kemudahan. Nah, sekian tentang perkuliahan pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp atau lewat forum nanti saya juga akan buka kalau ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa dikerjakan tadi ya, diskusikan. Silahkan bisa diskusi dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok absensi genap dan absensi ganjil. Silahkan dikumpulkan maksimal sebelum hari Selasa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.